Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau dimanapun berada teman-teman mahasiswa, khususnya Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, entah ada di Pulau Irian atau dimanapun berada. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita memulai kembali perkuliahan logika Fazi, tepatnya sih di teknik informatikanya itu di semester 7. Mudah-mudahan ilmu ini bisa diterima sama teman-teman ya gitu. Dalam perekaman khususnya logika Fazi itu mungkin akan saya bagi 3 tahap gitu. 3 atau 4 tahap. Pertama, pengenalan apa logika Faji itu sendiri sesuai sekarang saat ini ya awal-awal. Mungkin ini berlaku 3 pertemuan, 4 pertemuan ke depan, gitu teman-teman, atau 2 kali pertemuan juga teman-teman. Dua ya 3 lah ya, karena ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan PPT-nya juga, saya buat 3 kali pertemuan dikarenakan emang saling menyambung menjadi satu ya, teman-teman. Di sini, jadi kita emang saling menyambung ya. Itu memang ini dasar ya, teman-teman. Mungkin ke depannya ada lagi di tengah-tengahnya atau 2 kali yang tidak ada hubungannya dengan metodenya ya teman-teman. Ini belum ada hubungan dengan metode, tapi kita dasar. Terus yang kedua mungkin satu yang ada hubungannya dengan metode, habis itu baru dengan metodenya yaitu Sukamoto. Udah gitu mungkin juga nggak ada hubungan juga sama itu, larinya ke Mamdani, terus larinya ke Sugeno gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa selesai pakai ketemu dan apa ya link YouTube channel saya Oki Kusmawan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Oke, teman-teman. Kita mulai saja. Kita mulai saja ya. Oke. Kayaknya sih bagusnya gambar ini ya sebenarnya ya. Astagfirullah. In Tunggu ya teman-teman, ada apa? Ada telepon. Waalaikumsalam, Pan Mi. 80 tebalnya. Iya. Yo, oh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yuk. Oke, aku minta maaf. Ada aja lagi melakukan perekaman. Mana ya? Ini dia. Mana dia? Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan nih saya screen pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sebagai dasar itu bisa selesai. Tapi kayaknya yang dasar aja 2 kali take off ya. Kayaknya sih 2 kali take off gitu. Pertama, apa sih sebenarnya logik itu? Logik itu kan pemikiran ya, logika ya. Logika. Maksudnya logika apa sih gitu? Ya logika ya pemikiran. Untuk teman-teman sih mungkin udah kenal boolean ya. Boolean antara 0 sampai dengan 1 di situ.
Nah, logikanya apa sih sebenarnya dengan hubungan boolean dan logika fuzzy? Lah, hubungannya sih kedekatan jiwa sih sebenarnya. Nah, ini logika yang umum ya, logika umum. Ada tingginya, ada si Adi, ada si Ida, ada si Edi, itu ada 170, ada 169, ada 150 tuh. Nah, maksudnya apa gitu? Hubungannya apa dengan ini? Hubungannya adalah sebuah variabel ya. Kalau di logika pemrograman permisalan ya. Sebuah permisalan menunjukkan sebuah nilai kalau di pemrograman. Jadi maksudnya adalah maksud tujuan pemrogramannya apa sih gitu. Kalau di dunia pemrogramannya ya variabelnya ya tinggi gitu. Tingginya maksudnya tinggi itu apa sih gitu. Maksudnya tinggi ada sebuah pertanyaan nih gitu. Contoh jika jika manusia dianggap tinggi itu dari berapa ke berapa kah nilainya gitu. Misalkan kategori pendek kayak saya bisa dikatakan cowok cebol atau cowok berukuran tingginya kecil, pendek. Tuh. Terus ukuran tingginya sekian, sedang lah nggak pendek kagak, tinggi enggak gitu. Ada juga tingginya tinggi tiang listrik, misalkan udah jangkung kurus, tinggi lagi misalkan di situ. Nah, kata-kata objek itu tinggi, pendek, dan rendah atau sedang lah ya. Itu yang diantaranya itulah yang disebut dengan fazi keabu-abuan. Jadi gimana caranya menentukan gitu logika faji itu sendiri gitu. Bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Itu contoh ringan aja ya, kawan-kawan teknik informatika, adik-adik kita, adik-adik saya. Nah, sebelum melaju ke depan gitu ya, sebelum melaju ketepak ketipuk ke depan. Nah, di sini ada kontrak kerja lah biasa. Ada kontrak kerja, ada kelompok besar di sini. Kita bikin kayak kemarin, bikin paper di sini, ngebedah papers. Itu kelompok besarnya ya, teman-teman. Nah, udah gitu, kui yang kecil-kecil yang ada di LMS lah gitu. Udah gitu, absensi mau berapa, UTS mau berapa, UAS mau berapa, silakan kalian kompromikan seperti agile kemarin. Saya tidak mau tepatnya sih nggak mau nyemplung ke dalam ya. Karena apa? Kebijakan ada di tangan kalian. Kalau saya yang menentukan, kalian sendiri yang pernah merasakan. Kalau saya yang menentukan, kalian yang protes. Itu kan menurut Pak Oki. Kalian pernah merasakan dan pernah berkata itu kepada saya. Nah, ketemu yang kedua, mata kuliah yang berbeda dengan kalian. Saya open ke kalian. Kalian mau apa? Dan mau kombinasinya mau bagaimana gitu. Nah, itu yang saya nggak mau apa ya tepatnya bahasanya mencampurin gitu. Jadi maunya saya gitu ya, maunya saya biar kalian lah yang menentuin apa ya yang nentuin komposisi perkuliahan kontrak kerja itu mau mau seperti apa dan bagaimana gitu. Biar kalian juga yang merasakan gitu yang udah-udah gitu jadi kayak kemarin aja kalian nggak bisa protes ke saya nggak bisa protes ke saya jadinya wah Pak Oki salah mau itu maunya Pak Oki nggak bisa kan kalian sendiri yang
takdirullahnya itu kalian jelek atau gimana kan kalian juga yang nentuin nilai gitu, bukan saya. Karena kalian pernah protes ke saya itu maunya Pak Oki itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa bisa dikatakan nih model lamanya silabus para prodi lah ya. Silabusnya lamanya para prodi ini pertama sih kita melakukan kontrak kerjaan yang mau kayak gimana, terus orientasi pembelajarannya bagaimana, terus sejarah dan implementasi sehari-hari. Nah, kalau implementasi sehari-hari dalam pertemuan sekarang itu so udah pasti tadi udah saya beri gambaran lah ya tepatnya, beri gambaran Fazi itu apa sih gitu. Fazi itu kan kalau kata bahasa Indonesianya mah abu-abuan ya, antara keabu-abuan antara nol sampai dengan satu gitu. Logisnya atau logikanya atau yang disebut dengan logika pemrogramannya artinya kita logika Fazi itu sebuah ilmu di mana untuk menentukan kebenaran yaitu bernilai satu yang sama dengan seperti boolean atau bernilai nol seperti boolean juga yaitu bernilai mendekati kesalahan. Oke, tuh. Terus implementasinya apa sih gitu? Implementasinya selain tadi, implementasinya kalau ke agama sih bisa ya, ilmu komputer khususnya Fazi gitu. Logikanya adalah logikanya, apa ya? Tunggu, aku mikir. Oke, kata Nabi, kita kan semua banyak kan di kelas ini Islam ya. Mohon maaf kalau ini di luar keyakinan teman-teman. Bukan sara, maksudnya atau tujuannya sengaja ke arah ke sana ya. Hanya kalau dilihat ke implementasi agama, kenapa kok kebetulan, entah itu kebetulan, entah itu memang kodratullah, ya anggap aja kebetulan aja ya, anggap aja itu kebetulan. Jadi gini, kata Nabi, barang siapa umatku yang mengikuti aku, entah perkataanku, entah tingkah laku aku, maka dia akan insya Allah akan diberikan syafaat nanti kelak oleh aku sebagai bukti tanda nyata umatku mencintai aku, gitu. Kelak nanti itu kata Nabi. Oke, bisa diterima. Nah, hubungannya apa gitu? Hubungannya gitu. Hubungannya kalau di agama Islam kata Nabi. Nah, di Islam sendiri kan ada beberapa kan aliran ya, pengikut lah ya, tepatnya ya. Itu kan para imam ya, sahabat Nabi gitu. Jadi kita toleransinya antar sesama Islam aja bukan toleransi berbeda agama sih sebenarnya menurut saya ya. Karena kata bisa juga ya mungkin gitu kalau saya bukan karena ahli agama ya. Kata ayat Al-Kafirun di ayat terakhir kun fa yakun. Lakum dinukum waliyadin. Maaf. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, gitu. Itu toleransi antar agama. Tapi bukan mentoleransi yang salah jadi benar, bukan diabnormalisasi, gitu. Ya, ya jadinya ya akidahnya lu, ya akidahnya lu, akidahnya gue, ya akidahnya gue. Tapi dalam akidah itu ada kesamaan akidah mah gue, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situ ya ada bagian nadiin saudara-saudaraku orang-orang yang katanya dari Nahdlatul Ulama di situ saudara-saudaraku yang dari Muhammadiyah saudara-saudaraku yang ada dari
Persatuan Saudara Islam Indonesia, ada LDII, selama mereka adalah kitabnya Al-Quran, hadisnya Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW, nabinya nama si Nabi Muhammad SAW, Tuhannya masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab Al-Quran, kitab yang paling tertingginya adalah kitab Al-Quran. Selama itu komponen-komponen itu, ya selama itu juga kita masih masih menjadi satu ikatan saudara. Itu. Jadi apa hubungannya ya nol sampai dengan satu gitu. Contoh, nih, contoh ya, untuk saudara-saudaraku yang perempuan, fikihnya, abadinya, saudaraku yang perempuan wajib menggunakan hijab, gitu, wajib. Tuh, tuh yang nilai trunya, gitu. Itu nilai trunya, gitu. Itu yang nilai satu tuh di situ, gitu. Tapi ya kalau saya salah, tolong benerin. Apakah ada di hadis Nabi yang mengatakan bahwa hijab itu harus begini, begini, begini. Walaupun aturan mainnya adalah tidak boleh kaum Hawa menggunakan menutupi gitu aurat seauratnya sehingga maka kaum Adam memancing auratnya terpancing di situ menggunakan pakaiannya itu sebagai adab di situ. Apakah Islam menganjurkan harus menggunakan hijab yang gombrang-gambring terus pakai cadar? Alasan pakai cadar mungkin di zaman Nabi di di tanah Arab banyak debu di situ. Mungkin makanya menggunakan makom atau cadar atau juga mungkin gitu ya, mungkin di tanah Arab perempuannya cantik-cantik gitu. Ya mungkin juga di antara ciptaan Allah yang bisa memancing kaum Hawa melihat bibirnya yang seksi, yang cakep, yang wajahnya emang ditakdirkannya Allah emang cantik di situ. Makanya di tanah Arab menggunakan makom atau hijab di situ. Mungkin di Indonesia yang debunya nggak terlalu banyak, pasirnya padang pasirnya itu nggak seperti padang pasir di Arab, makanya mungkin tidak diharuskan gitu menggunakan makom atau hijab apa cadar di situ mungkin toleransinya ada di situ. Tapi eh, kalau tuh emang tujuannya untuk menghindarin hawa nafsu, eh, tujuannya ya untuk mendekati nilai satu di situ, mencari pahalanya Allah, mencari pahalanya Nabi Muhammad, iya itu nggak salah gitu. Jadi nilainya mendekatin satu. Itu implementasi fazi di kita sebagai umat Nabi Muhammad ya dan umatnya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu agama Islam. Terus Terus pertemuan keduanya ya mungkin kita akan coba belajar kita nyenggol siapa aja sih gitu. Maksudnya nyenggol itu adalah nyenggol siapa aja sih ilmu-ilmu kita itu di dalam dunia ilmu komputer gitu ya, keduniawinya ya tepatnya.
Kita nyenggol apaan aja sih, nyenggolnya gitu nantinya untuk kedepannya. Mungkin kalau teman-teman udah paham ya, eh, kita bakal bakal senggolan mas siapa aja gitu di situ. Terus yang mungkin nanti kita akan live lagi di operator Zadeh gitu. Soalnya agak, tapi ya nggak juga sih nggak masalah gitu. Tapi mungkin sampai arsitektur ya, kita wajib apa istilahnya perlu ada Zoom lah ya. Perlu ada Zoom di situ. Jadi pemahaman yang agak lebih itu. Nah, udah gitu kita akan belajar rule base itu apa, rule engine itu apa, terus narasi monoton itu apa, dan fungsi keanggotaan. Nah, ini yang mungkin teman-teman, I hate you. Gue benci banget sama matematika, gitu. Saya benci banget sama matematika. Tapi matematika di sini gampang. Walaupun memang ada yang susah sih di Mamdani sih, ada yang susah gitu. Tapi so gitu, nggak terlalu susah seperti aljabar linier kok, nggak terlalu susah seperti kalkulus kok ini. Emang ini ada sedikit banget tuh dari ilmu turunan aljabar linier, tapi nggak banyak-banyak gitu, nggak banyak. Ya, namanya juga kalian kuliah di teknik informatika wajib di situ matematika bikin komputasi. Apalagi nanti semester kemarin ya tepatnya ya, seharusnya ini ya, seharusnya itu mata kuliah machine learning, seharusnya mata kuliah machine learning itu mengadopsi minimal satu lah dari machine learning. Ya bisa server fitnya, unserver fitnya, atau deep learningnya. Tapi kalau deep learning udah bukan bagian dari machine learning ya. Minimal yaitu unserver fit sama server fit learning. Atau sebutnya bisa bisa dikatakan regression lah, regression learning. Itu masih bagian dari machine learning ya, regression learning. Atau ilmu peramalan tepatnya bahasanya. Itu mungkin itu apa ya? Ya seharusnya dari tiga komponen learning semester genap kemarin gitu, itu dicurcolkan lah di mata kuliah itu. Berbeda dengan data science ya. Data science itu hanya model data gitu. Model data apaan aja dalam study case-nya. Di mana, di mana pasti untuk selesaikan permasalahan case data itu memiliki EDA, yaitu Exploration Data Analytic di situ. Oke, habis itu baru kita belajar namanya Sukamoto. Udah belajar Sukamoto, studi case, kita belajar habis itu UTS. Udah TS kita belajar Mamdani, belajar matematikanya Mamdani, case-nya Mamdani di situ. Terus belajar juga Sugeno, case-nya Sugeno. Paling akhir kita akan belajar aplikator language programming untuk Pagi itu sendiri. Oke, ini referensi kalian. Kalian bisa nyari atau download khususnya. Tunggu, khususnya yang mana ya? Oke, khususnya tuh dari Bu Doktor Sri Kusuma Dewi, mungkin udah profesor kali ya, sama Dokter eh, H. Purnomo dengan judul bukunya Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan Penerbit Geraha Ilmu edisi 2 2013 Yogyakarta. Bu Sri Kusuma Dewi sendiri adalah salah satu guru besar yang ada di UII. Dia dosen UII. Pak Purnomo sendiri adalah dosen MIPA dinya UGM. Kenapa saya tahu gitu? Kalau dikatakan saya tahu karena
Dalam referensi yang kedua, yaitu ada Sri Hartati. Sri Hartati itu adalah guru besar, doktor, profesor doktor, Bu Doktoranda Sri Hartati. Dia adalah dosen yang mengajarkan saya tentang artificial intelligence 2. Tuh di situ. Apa sih? Ya itu artificial intelligence 2 itu ya salah satunya, bukan salah satunya ya. Salah satunya machine learning. Jadi kita dikenalin yang namanya machine learning dulu. Kita diajarin machine learning, diajarin random di situ. Kalau yang pertama kita belajar tentang CBR, Cache Based Reasoning, terus Fajinya sama dia, sama Bu Sartati juga gitu. Itu perbedaannya. Nah itu kalau CBR ke sekarang ya larinya tuh text reasoningnya, nah, chatbot lah, chatbot itu dulu CBR namanya, Cache Based Reasoning. Oke, kita lanjut. Nah, siapa sih pendirinya yang menciptakan ya, yang menciptakan logika Fajr itu siapa? Nggak lain dan yang bukan adalah dari Lofty Azadeh. Makanya di situ ada penalaran Zadeh di situ, karena dia yang buat gitu. Dia turunan Islam dari, ya dia turunan Islam yang ada di Amerika, California tepatnya, dia pengajar. Benar, dari Iran. Berkebangsaan Iran dia, gitu. Jadi apa tahun 65 sih dia lahirnya ya, teman-teman. Dia yang memberitahukan gitu, memberitahukan ke seluruh dunia, oh saya menciptakan penalaran Faji gitu ya, dari antara 0 sampai dengan 1 di situ. Oke. Nah, kalau apa aja yang kita akan pelajari, ya logika itu Faji tadi udah kita kasih apa ya? Udah kasih penalaran sedikit lah ya. Nah, habis itu penerapan logika Faji juga udah dibuka tadi mas sedikit mas saya. Yang akan belajar habis itu teori dasar akan kita pelajarin, fungsi keanggotaan kita nggak pelajarin, operator himpunan fazi, sistem inference fazi, itu minimal kita akan belajar sebelum menyentuh mengenalin sosok Sukamoto apa, terus sosok Mamdani bagaimana, cantik enggaknya atau ganteng enggaknya namanya Sugeno. Tuh. Yaitu kita akan merangkum dalam 3 pertemuan ke depan atau 4 pertemuan ke depan. Tuh. Nah, lalu apa sih gitu Faji itu? Ternyata Faji itu sendiri tuh yang ngembangin orang Jepang loh, bukan orang Amerika. Kok bisa? Ya emang udah takdirnya orang Jepang lebih pinter kali ya, ketimbang orang Jawa. Orang Jawa, orang Amerika. Apa yang menjadi penerapannya? Yaitu penerapannya itu mesin cuci. Itu pernah pertama kali si Latif Zadeh itu menerapkan mesin cuci. Itu di situ. Bersih kagak, bersih, bersih enggak. Terus apa lagi ya? Bersih enggak, ada apa lagi ya? Normal misalkan itu yang nentuin itu ya pasti para ahli lah ya gitu. Tapi di situ Zadela yang mengimplementatorkan lah atau mengimplementasikan lah itu. Nah, kayak AC gitu, misalnya kategori dingin 16 sampai 18 atau sampai 20 gitu. Tekan normal misalkan 21 sampai 26, 27 sampai 34 itu panas. Misalkan seperti itu.
Jadi kendali-kendali itu sebenarnya emang kecerdasan buatan gitu. Tapi ini AI-nya AI model lama, bukan AI model baru. Oh, AI model baru ya kemarin semester kalian lalui, semester 6, semester 6 dan data science. Oke, dari gitu. Nah, salah satunya ya mungkin kayak Aristoteles gitu. Hanya kalau Aristoteles ya gagal gitu. Dia mencoba memasukkan logika manusia itu seperti monyet gitu. Tapi dia pengen mendekati ke logika fuzzy. Ya menurut saya ya enggak lah ya gitu. Enggak lah ya. Mungkin pigmen, mungkin sel, mungkin gen, mungkin iya bisa masuk gitu. Ke mana gitu? Iya ke turunan monyet gitu di situ. Mungkin gitu, mungkin saja. Tapi secara itunya mah kagak gitu. Oke. Ya karena Allah menciptakan emang berbeda sama monyet atau kayak manusia yang seperti bener-bener seperti manusia monyetnya ya gitu ya. Yang bokongnya gede, terus badannya emang gede tuh ada tuh. Kan tetap berbeda tuh di situ. Pembedanya apa Allah menciptakan? Ya dia berbulu banget, kita nggak berbulu banget tuh di situ. Dan dia diberikan akal, kita nggak diberikan akal. Salah. Kita dikasih akal, dia tidak dikasih akal. Gitu. Dan logika Fuzzy itu sebenarnya ya senggolan masih sebenarnya bagian dari SPK ya. Kebanyakan logika Fuzzy itu untuk SPK sebenarnya gitu. Dulu-dulunya, dulu itu dulu loh. Itu senggolannya sama SPK gitu, SPK. Tapi ke sekarang-sekarang ya enggak. Itu bisa menjadi bahan perbandingan atau komparasi gitu. Sebagai apa? Keputusan gitu. Ya entah sama-sama SPK juga, SPK jadul. Ada juga ya dikomparasiin gitu dengan alat IoT. Gak bisa dikomparasiin dengan IoT apa dengan ilmu komputer sekarang. Kenapa? Dari jumlah data pun berbeda. Dari untuk peruntukannya juga berbeda, fungsional keputusannya juga untuk berbeda. Ya beda, nggak bisa disamakan. Gitu. Sekarang contoh logikanya ada bias. Bias itu eh, model keputusan di mana model keputusannya bagian dari statistik, ilmu statistik di situ. Ilmu statistik itu hanya antara 0 sama 1 toh. Gak bisa ke yang lain gitu. Cara merubahnya ya bagaimana? Ya di bias itulah yang diutarakan isi dari perubahan data statistik dari data dinamisnya statistik ke data dinamisnya ke data statisnya gitu. Disitulah bias yang melaksanakannya di situ nggak bisa dirubah dan jangan dibandingkan dengan perubahan data dinamis dengan data statistis itu sebagai apa model untuk mendekati akurasi. Jangan disamain karena apa? Bakal terjadi gap di situ antara 0 sama 1 di situ antara gapnya. Ya kemungkinan antara pemodelan itu bisa terjadi gapnya jauh gitu. Mungkin pakai bias 70,
pakai NKNN atau random forest atau C45 atau backpropagation apalagi ya saudaranya propagation apalagi satu lagi ya yang belum kedip ya tapi bukan ke arah cluster kalau kalau LQ itu LQ-nya LQ-nya JST ya itu larinya ke cluster kalau seingat saya. Ya kayak yang seingat saya kalau LVQ LQ LV key itu jatuhnya ke cluster ilmu cluster tapi memang bagian dari machine learning juga gitu tapi jumlah elektronnya jumlah masukan inputnya banyak bukan hanya nol dan satu bukannya dua buah outputnya juga bukannya dua buah ya atau tidak gitu oke kita lanjut jadi istilahnya si Faji emang untuk menentukan keputusan itu intinya sama-sama enak lah gitu apa sih sama-sama enaknya nih poin terakhir ini sebelum kita lanjut ke depan Wih, Alhamdulillah warak lanjutnya adalah eh, jadi kalau ada permasalahan nih owner data kalian sebagai engineer-nya Faji ya engineer-nya Faji lulusan dari informatika engineering atau ilmu atau kampus lain bisa katakan informatika atau juga dengan namanya computer science gitu ya ilmu komputer itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan keputusan permasalahannya, itu kita sama-sama duduk enak bareng, kita menggunakan bahasa kita sendiri untuk menuju keputusan. Itu maksudnya. Biar tidak terjadi deadlock panjang-panjang. Maksud tujuannya seperti itu. Nah, eh kalau dia logika kan kata orang sistem informasi ya. Saya hanya meluruskan. Kata orang sistem informasi Haji itu bukan metode. Saya marah loh. Kenapa gitu? Karena tetap gitu karena ada kata-kata sistem pendukung keputusan. Berarti ada input, ada proses, ada output di situ. Berarti kita ada senggolan nih gitu, ada senggolan-senggolan. Nah, mungkin senggolannya pakai pakar gitu. Itu AI zaman lama ya. JST terus sistem linear, itu CBR, itu AI zaman jadul lah ya, AI zaman jadul. Nah, tadi ini yang 1,7 kasus itu yang tadi saya bilang awal-awal kategori itu di situ, yang tadi tanda kuning nih, yang ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kalau ini adalah beban. Bisa katakan beban kiloan lah ya gitu kategori-kategorinya ini kecepatan mobil gitu kecepatan mobil bisa ya kecepatan mobil lah gitu kategorinya kenapa sih kita harus menggunakan Faji ya tadi pertama kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan Faji itu kita menggunakan model bahasa sendiri, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Betawi pun atau bahasa Sunda pun atau bahasa apapun bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri gitu. Asal tidak keluar dari konsepnya sebuah arti sistem, yaitu input, output, dan proses tengah-tengahnya. Jadi bisa saya katakan itu adalah fleksibel dan sederhana. Kenapa bisa kenapa bisa dimengerti antara pemilik data yang owner kita sebagai pemasalah sama kita sebagai engineer, kita sama-sama mengerti, kita sama-sama enak di situ untuk menyelesaikan permasalahan.
Terus toleransi-toleransi yang bisa mengedepankan kita dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi nggak harus saklek ya. Kalaupun memang harus saklek ya bagaimana lagi gitu. Kalaupun dari saklek itu bisa dicairkan atau dibikin fleksibel, kenapa enggak gitu maksudnya. Dapat memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Ya, ada sebuah permasalahan yang besar yang bisa dicairkan, bisa dikecilkan, ya bisa dikecil-kecil-kecilkan. Itu dengan Faji mungkin bisa ngebantu di situ untuk menyelesaikan masalah yang kecil, yang besar, jadi yang kecil-kecil-kecil-kecil gitu di situ. Fitur-fitur yang kecil-kecil-kecil di situ. Terus mungkin ya kalau zaman dulunya sih pakar lah ya bermain. Pakar itu ya ahli ya. Pakar itu ya ahli yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tuhnya di situ. Terus oke, kita nyinggung satu setengah aja ya. Kita belajar minggu ke depan setengahnya lagi kita rekaman. Sampai 3 pertemuan selesai, kita bikin perekaman lebih lanjut. Tadi kita ngomong senggol menyenggol ya. Senggol menyenggol. Senggol menyenggol itu kayaknya asik sih, tapi jangan dibikin berantem. Jadi hubungan manusia Abu Minanasnya berkurang. Apalagi sama Allah jadi dosa. Senggolannya pasti 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 ilmu ya, senggolannya sih bukan senggolan antara manusia ya. Tapi senggolannya antara ilmu komputer lah ya pastinya. Nah, itu udah pasti kan SPK gitu. Sama SPK. Senggolannya apa? Paling komparasi gitu. Misalnya misalnya lo suka moto dengan AHP gitu. Misalkan tuh di situ, wih keren banget, bro. Itu kalau lagi zaman-zamannya teknik informatik kayak begini nih, judul kayak gini kayak udah jadi sampah gitu. Tapi kalau KP kalian mau main komparasi ya good job banget. Good job. Karena apa gitu? Ya kalian berarti nyalinya wis keren, wis ya wis ya kalian anak-orang informatika tuh di situ gitu. Berarti pemrogramannya nggak usah ditanya. Kalau suruh jelasin eh, ceritanya kode programnya, ya otaknya udah melekat istilahnya kemana? Ke darah-darah daging sarafnya mah kalian tuh di situ. Walaupun mungkin yang bikin programnya bukan kamu, kayak saya. Tapi jangan dicontoh toh. Nah, singgungnya habis itu optimasi. Optimasi logikanya ada yang saya tangkap ya dari Fazi itu sendiri ada perempatan nih. Mungkin kalian pernah di zaman-zaman SD, zaman SMP ya mungkin. Kalau kalian lihat lampu lalu lintas yang pakai apa ya? Yang pakai detik ya, berapa detik kita nungguin lampu merah. Kenapa bisa antara sisi kiri, sisi kanan, sama sisi depan kita itu berbeda? Karena kita mengedepankan untuk menyelesaikan permasalahan secara maksimum gitu. Apa yang bisa dimaksimumkan? Misalkan ada case-nya adalah jumlah jam kerja, waktu jam kerja. Sisi kanan jam kerja yang waktu yang bersamaan dengan sisi titik yang bersama, sisi sebelah kanan itu mobil jumlah kendaraan, entah entah beca, entah sepeda, entah motor, entah mobil, itu kuasanya dengan bobot jalan yang sama itu penuh. Belum tentu dengan yang sebelah kiri, belum tentu juga toh sama yang bagian depan kita seberang. Nah, disitulah optimasi kita bermain. Di situ juga lah algoritma bermain, algoritma.
Salah satunya apa? Untuk menuju keputusan itu memiliki SPK sendiri. Salah satunya fuzzy, optimalisasinya. Apa yang menjadi pendukung algoritmanya? Ya, yang saya tahu, yang pernah saya baca, itu hadir sekitar tahun 2012-13-an. Ya, 2012-13-an itu. Dan itu tepatnya algoritmanya selain fuzzy itu ada algoritma semut. Kenapa pakai algoritma semut? Koloni gitu di situ. Coba kalian bayangkan mobil ngantri. Ya koloninya di situ dijalankan logikanya. Begitu juga dengan apa? Koloni. Algoritma madu di situ. Hubungannya apa? Ya, optimasi ya di situ. Apa yang dioptimalisasi kita bedahnya di situ. Oke, sistem pakar CBR, cash based rationing itu bisa dimasukin. Nanti kalau kita panjang, oke kita cobain secara manual ya, offline online-nya kita kalau nggak ada pertanyaan ya anggapnya nggak ada. Kalau nggak ada ya jadi pertanyaan saya ke kalian. Data mining, apa sih data mining itu? Data mining itu baby gitu, babynya Mas, Mas Rening, babynya gitu. Cikal bakalnya big data. Nah, senggolnya apa lagi? Ini robotik yang aku masuk gitu. Aku aja bikin slide ini itu tahun 2017, 16, 17 kalau nggak salah. Aku udah berpikir robotik loh. Nah, waktu itu robotiknya tuh ya aku include bukan nggak dikomparasiin gitu. Dia pikirnya include, ternyata di include-nya susah. Iya. Makanya pas sekarang walaupun kaprodi kita pengennya yoti 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 faji 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 faji. Emang kira gampang faji dimasukin. Di include emang gampang. Makanya selalu kalau itu ya komparasi-komparasi beda gitu. Bisa dimasukin ke coding. Hanya mahasiswanya mampu ora gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini aku bilang ada hubungannya apa komparasinya? Mungkin di hibrid bisa tuh. Mungkin, tapi sebelum belum belum baca jurnal ya, tepatnya ya, belum baca jurnal. Sistem keputusan penilaian siswa terbaik gitu menggunakan metode AHP dan metode hibrid gitu ya digabungkan Fazi misalkan kalau AHP SAW udah ada SAW AHP SAW WP ada itu banyak di zamannya gitu aku pernah nemuin kalau yang itu. Oke, sampai sekian dulu pertemuan ini. Kita lanjut ke satu setengahnya lagi ke depan. Oke, saya tutup aja majelis ilmu ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.